Jangan lupa, yang mau beli part Satria Fu, klik link di bawah. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat bre semua lagi pada nonton. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Oke, sorry lagi nih ada jemuran karena gue masih di hari yang sama, jam yang berbeda. Waktu itu ada yang nanya, bang, saran part Satria FU dong yang bikin kenceng. Nah itu sebelumnya udah pernah gue bikin bre di video gue kontennya, tapi mungkin udah jauh ya, udah berapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun kali. Jadi gak ada salahnya kita bikin lagi. Mungkin buat yang baru masuk ke channel gue, bisa ditonton. Kalau lu males scroll gak apa-apa juga, biar konten gue juga. Jadi Satria FU ini kan kalau standar ya, standarnya ini menurut gue pribadi, standar ting-ting itu nggak terlalu kencang-kencang amat. Kalau menurut gue biasa aja. Bahkan dibanding Fiction, dibanding Honda CB, ini kan dia waktu itu rivalnya itu sama Jupiter MX King, Yamaha Fiction, sama Honda CB 150 yang Street Fire ya kalau nggak salah, yang kenal potnya pendek. Nah itu Satria ini urutan ketiga, paling terakhir itu MX King. Jadi dibanding Fiction sama dibanding CB itu lebih kencang Fiction sama CB. Jangan pernah mendewakan atau menuhankan motor bre. Jadi kalau ya emang udah kalah atau emang udah pelan ya udah akuin gitu. Jangan masa bang sama Fiction lebih kencang Fiction. Ada datanya bre. Jadi kita bicara sesuai data di atas kertas dan di track langsung. Kalau bisa nonton, ada di YouTube itu yang ngetes joki-joki ternama langsung di track Satria FU lawan CB, Fiction sama MX King. Itu nyoba time atau pakai waktu dari 0 ke 201 meter, 402 meter, sama top speed di jarak tempuh segitu. Satria FU ini di urutan ketiga. Tapi bicara sama-sama standar, bukan oprekan ya. Kalau oprekan beda lagi. Dibanding lawan-lawan yang injeksi, Satria FU ini masih karbu kan. Gue nggak tahu ya itu rival kok dibandinginnya sama itu. Tapi kalau lu nonton di YouTube, emang dibandinginnya sama MX King, Fiction, CB 150R, Honda CB. Nah, tugas kita kalau lu yang mau kebut-kebutan atau bisa dibilang ongkekan, anjas ongkekan. Nah, kita oprek-oprek lah sedikit biar lebih laju, anjas. Biar lebih lari lah. Nah, standar Satria FU ini emang mesinnya itu udah oke, tapi terbatas di regulasi karena masih karbu ya kan, dibanding teman-teman yang lain udah injeksi. Jadi terkendala di emisi. Nah, karena bawaan Satria FU ini, bawaan karbunya itu vakum bre. Dimana kalau vakumnya itu bisa dibilang semi-semi lah. Jadi gasnya dibuka itu skepnya nggak ngangkat. Jadi gasnya dibuka itu cuma putarannya aja. Atau di skep yang dalam, di koinnya. Di skepnya itu keangkat pas cedot angin. Anginnya kesedot baru skepnya keangkat. Nah, yang saran bikin part kencengnya itu yang pertama lu ganti karbu. Langsung masuk yang pertama. Ganti karbu pakai karbu skep. Nah, karbu skep itu bisa banyak bre. Tapi kalau buat mesin standar ting-ting, kalau lu yang nggak mau bore up atau stroke up, standar mesin standar Satria FU asal sehat ya mesinnya, itu udah enak banget ganti karbu pakai karbu skep. Lu bisa ganti pakai PE28 atau pakai PWK. Tapi kalau buat harian gue lebih saranin pakai PE aja, soalnya lebih friendly buat harian, masih bisa langsam ya kan, suaranya juga nggak ngerecek. Kalau pakai PWK itu suaranya ada suara skepnya itu kadang-kadang ngeganggu. Nah, pakai PE itu bervariasi sih harganya. Tapi gue waktu itu pakai yang PE 200.000, udah enak sih. Asal dapet settingannya pilot jet, main jet, sama jarum. Jarumnya ya gue saranin pakai JJH lah. Jarum pakai JJH, isiannya ya tinggal menyesuaikan main jet, pilot jet. Bang, main jet pilot jetnya berapa motor standar? Kalau main jet pilot jet lu harus setting sendiri.
Nah pokoknya yang pertama itu ganti karbu. Kita main di 3 pilar namanya. Kalau di anak-anak FU itu bisa bilangnya 3 pilar. Nah kalau sekarang gue pakai karbu BRT SF atau Superflow. Kelihatan gak nih? Tuh. Ini gue pakai karbu BRT SF. Untuk harganya berapa bang? BRT 785.000. Linknya di bawah. Enak bang, enak banget. Jangan tanya. Tapi kalau buat yang budget terbatas, pakai PE KW juga nggak apa-apa. Asal nyetingnya bener ya, asal dapat settingannya. Apalagi kalau mekaniknya jago nyeting karbu, udah enak banget. Tapi gue saranin kalau PE 28, lu ambil yang kodenya belakangnya I15, itu 300 ribuan kok. Itu udah enak banget, di settingnya gampang. Intake-nya pakai standar aja. Nah, open filter nggak? Ya gue saranin open filter, biar lebih enak. Terus habis karbu kita langsung lari ke apa dulu nih? Knalpot. Nah ini dia knalpot bre. Aslinya sih menurut gue harusnya urutannya knalpot dulu ya. Kalau lo mau langsung satset beli semuanya lebih bagus. Tapi kalau lo mau satu-satu, gue saranin pertama knalpot dulu sih. Knalpot ganti knalpot racing. Nih, ini gue pakai merek HRX knalpot. Banyak sih ya di pasaran, menyesuaikan budget aja. Biasanya full CC itu buat Satria yang bagus sekitar 1 jutaan. Ini HRX ini ya kurang lebih 1 juta lah gue beli. Nih knalpot HRX. Yang pertama pokoknya knalpot racing dulu. Leherannya jangan yang gede-gede. Menyesuaikan spek mesin aja. Kalau mesin standar ya udah carinya yang buat leheran standar. Nggak usah kegedean-gedean banget. Ngempos bre. Makannya dikit keluar banyak. Lemes yang ada kalau kayak orang mah. Jadi menyesuaikan aja. Untuk knalpot rekomendasi banyak ya. Ada merek Lone Rider, HRX. Lone Rider itu buat FU tuh banyak tuh pilihannya. Ada Lone Rider, HRX atau WRX. Nah terus abis ke knalpot. Nih knalpot udah, karbu udah, langsung lu ambil CDI. Nah CDI nya mana? Tuh. Nggak kelihatan CDI gue bre di dalam sini nih, ketutupan Nah CDI gue pakai CDI BRT yang tipe RK. Nah kalau buat mesin standar sih TR atau ST juga udah cukup ya. Tapi lu kalau mau pakai RK juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Temen gue banyak yang mesinnya standaran pakai BRT yang RK. Tuh BRT RK. Untuk BRT CDI-nya harganya 680 ribuan, hampir 700 lah kurang lebih. Siapin duit 700 ribu. Itu kalau udah CDI, knalpot, karbu, sumpah larinya udah enak banget. Ngacir langsung motor lu dibanding sama motor-motor sekarang lah, motor-motor yang terbaru masih bisa lah, masih nampung kalau menurut gue udah pernah nyoba juga. Nah kalau udah main 3 pilar, gearnya gue saranin pakai standar aja ya, karena gear bawaan itu kan udah diperhitungkan dari pabrik. Gearnya waktu itu gue standar 43 belakang, depannya 14 dengan kondisi 3 pilar. Sumpah enak banget. Di speedometer FU itu mentok, atau speedonya itu bisa mentok larinya sampai 160. Kalau lo yang sering nonton atau udah penonton lama, itu gua pas mentok speedo itu spek standar porting 3 pilar sama spek 155cc, gearnya masih standar. Begitu bre. Nah pokoknya yang penting 3 pilar itu sih. Yang pertama lo ambil knalpot, langsung ke karbu, langsung ke CDI. Nah gue sedikit cerita. Waktu itu gue pernah ganti knalpot doang. Nah ganti knalpot, gue nyoba top speed, dapat 145 di speedo. Nah habis ganti knalpot, gue gantilah CDI. Nah ganti CDI, gue bingung top speednya masih sama 145 kata gue lah. Kok top speednya masih sama ya, nanggung tuh kan, masih 2 pilar. Akhirnya yang terakhir gue gantilah karbu, gue ganti PE28 sesuai lagi pilot jet main jet ya. Langsung dari 145 naik langsung 160. Sumpah demi Allah, gue nggak bohong, sampai demi Allah tuh. Serius bre. Jadi jangan nanggung sih ya, karena gue udah ngerasain sendiri pas knalpot doang
top speednya mentok 145. Pas udah knalpot sama CDI top speednya masih sama 145 juga. Pas ganti karbu baru keluar semua tenaganya 160 di speedo. Kaget gua pas gue liat 160 akhirnya kayak bisa kayak orang-orang gue kan bawa FU top speednya mentok speedo. Nah Noken waktu itu kondisi standar ya, mesin gue belum portingan waktu itu bisa tembus 160. Kalau nggak percaya dicobain deh, asal mesin lu sehat ya, jangan ada kendala atau jangan ada penyakit. Oke, semisal udah semua mesin sehat, 3 pilar udah dimainin, tinggal ke bagian kopling bre. Nah di bagian kopling ini dimainin sedikit lah, jadi biar respon motor itu atau tenaga motor itu ngalir semua, gak ketahan di kopling. Jadi koplingnya usahain kampasnya dilihat udah tipis apa belum. Kalau udah tipis ganti aja kampasnya, pakai ori atau racing. Tapi gue lebih rekomen sih ori ya. Ori juga rasanya juga nggak beda jauh sih racing sama ori kalau menurut gue. Kampas kopling ori itu sekitar 180.000 lah, hampir 200 per kopling. Diganti pakai RMG kayak punya gue, per koplingnya semi kompetisi aja ambilnya, itu harganya 80 ribuan, di bawah cepet lah yang RMG semi kompetisi. Habis itu kalau ada budget lebih, plat totalnya diganti atau plat koplingnya diganti pakai plat total maksud gua. Itu bisa pakai RGR atau ngikutin kayak gua pakai KTT. Harganya sekitar kalau KTT ini 120-an lah. Plat total KTT. Wah, udah enak banget bre, sumpah itu buat harian, buat touring, atau lu selingin sama kebut-kebutan ya kan. Wah udah jos banget sumpah dah. Kalau lawan motor-motor temen-temen lu gitu udah oke banget udah. Yang penting 3 pilar, knalpot, CDI, karbu udah dapet semua, settingan karbunya udah pas, langsung ke bagian kopling. Kalau koplingannya masih enak nggak usah diganti. Tapi kalau mau lebih lagi ganti aja per koplingnya dulu. Kalau kampas kira-kira masih bagus, platnya masih bagus, pernya aja juga udah cukup. Per koplingnya diganti, kalau mau lebih gurih lagi platnya diganti pakai plat total. Udah, selebihnya biarin aja. Noken standar aja kayak gue waktu itu, Noken standar. Mesin gak ada diapa-apain deh, pokoknya cuma ganti part-part pendukungnya itu doang. CDI knalpot sama itu doang. Oke, mungkin sekian aja video dari gue. Thank you banget yang udah mau komen, saranin gue bikin konten ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Sorry banget kalau ada kekurangan atau kelebihan kata dari gue. Dan kalau ada saran bisa lo komen bre di bawah, atau yang mau tanya-tanya bisa langsung DM gue aja ya, biar langsung gue jawab gitu, biar nggak kelewat. Gue akhiri video gue. Thank you buat yang udah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.